Audio Jungle. Kembali lagi kepada saya, Ayu Pitayati, dalam mata pelajaran geografi dengan tema konsep wilayah dan tata ruang. Dalam video ini akan dibahas apa itu perencanaan wilayah, syarat perencanaan wilayah, faktor dasar perencanaan wilayah, langkah perencanaan wilayah, sejarah perencanaan wilayah dan kota di dunia dan di Indonesia, perencanaan wilayah di Indonesia, wilayah geografis Indonesia, dan perencanaan tata ruang wilayah secara nasional, provinsi, dan kabupaten. Menurut Robinson Tarigan 2005, perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya, perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah yang tertuang dalam perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah yang tertuang dalam rencana pembangunan wilayah. Yang selanjutnya, syarat-syarat perencanaan yang baik. Yang pertama, logis atau masuk akal. Yang kedua, realistis atau nyata. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, sistematik dan ilmiah. Yang kelima, objektif. Yang keenam, fleksibel. Yang ketujuh, memiliki manfaat. Yang kedelapan, optimasi efisiensi. Dalam perencanaan tentunya memiliki dasar. Faktor-faktor dasar perencanaan. Yang pertama, sumber daya. Sumber daya terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Yang kedua, ideologi dan falsafah. Yang ketiga, sasaran dan tujuan dari pembangunan. Yang keempat, dasar kebijakan. Yang kelima, data dan metode. Yang keenam, kondisi lingkungan. Yang selanjutnya yaitu langkah perencanaan wilayah. Glasson menyatakan bahwa perencanaan dalam artian umum adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan. Kemudian, Glasson menetapkan urutan langkah-langkah perencanaan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan tujuan, yaitu ada dua, perumusan tujuan umum dan tujuan yang lebih terukur. Yang ketiga, identifikasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Yang keempat, perkirakan situasi masa depan. Yang kelima, evaluasi. Dalam mengidentifikasi, diperlukan kegiatan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Dalam perumusan tujuan, diperlukan visi dan misi, dan tujuan umum. Yang ketiga, identifikasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Identifikasi ini yaitu mengetahui pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini ataupun diperkirakan yang akan muncul pada masa yang akan datang. Sejarah perencanaan wilayah dan kota. Sejarah perencanaan wilayah dan kota dibagi menjadi dua, yang pertama di dunia dan yang kedua di Indonesia. Yang pertama dimulai dari zaman pra-Yunani, merupakan kota-kota kerajaan yang didiami kurang lebih 3.000 sampai 5.000 orang. Berfungsi sebagai benteng pertahanan, pusat perdagangan bagi hasil-hasil pertanian daerah sekitarnya, serta tempat pengolahan barang-barang manufaktur dan kesenian. Yang ketiga, selalu berada di tepi sungai-sungai besar, sekaligus bermanfaat bagi pertanian, pertanahan, dan transportasi. Contohnya, kota Babylon di Irak. Yang kedua, masa Yunani, yaitu
munculnya wacana demokrasi, kekuasaan tidak di tangan raja. Tempat-tempat persidangan demokrasi mengganti istana raja sebagai pusat kota. Terjadi suburbanisasi karena ditinggal warganya untuk tinggal di daerah pinggiran. Muncul teori perencanaan fisik kota. Contohnya, kota Athena di Yunani. Yang ketiga, pada masa Romawi, terkenal dengan pandangan Prag-Romano. Menjadi perencana wilayah yang pertama, yaitu dengan dibangunnya kota militer di seluruh imperium dengan maksud menegakkan citra hukum dan ketertiban. Pada Romawi, pada zaman ini, kaisar berlomba-lomba membuat bangunan sebagai tanda kebesaran dirinya. Setiap kaisar membuat tempat pertemuan umum atau forum yang sering digunakan untuk pertemuan politik dan bisnis. Yang keempat, pada masa abad pertengahan, yang dipengaruhi gereja terhadap bangunan-bangunan kota, munculnya tuan-tuan tanah, feodalisme, penemuan bahan peledak yang pada akhirnya memengaruhi bentuk kota. Benteng-benteng dibangun jauh di luar kota dan daerah-daerah penyangga. Yang kelima, pada masa Renaissance dan Barok. Pada masa ini ditandai dengan mulai muncul seni sehingga kota lebih artistik. Yang kedua, tokoh perancang yang terkenal antara lain Leonardo da Vinci dan yang keenam, pada masa revolusi industri, yaitu ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769. Yang kedua, produksi meningkat pada akhir, muncul tempat-tempat pengolahan baru, pabrik yang meningkat akhirnya membuat jumlah pekerja bertambah. Yang selanjutnya, muncul kapal uap dan kereta api uap pada tahun 1800-an. Kota menjadi lebih terbuka dengan dibangunnya infrastruktur rel kereta api. Yang selanjutnya, mulainya periode industrialisasi yang intensif ditandai kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan polusi air. Komunikasi makin lancar dan ditemukannya telegram pada tahun ini, serta radio dan televisi. Yang terakhir, pasca industri, yaitu eksploitasi sumber daya alam besar-besaran sehingga memunculkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, atau biasa dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Transportasi pada masa ini dan komunikasi lebih cepat dan praktis. Dan urbanisasi semakin tinggi pada masa pasca industri. Sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia terbagi menjadi beberapa babak. Yang pertama, masa VOC dan penjajahan Belanda. Pada masa ini, muncul ketentuan perencanaan jalan, jembatan, batas kapling, pertamanan, garis sepadan, tanggul-tanggul, air bersih, dan sanitasi kota. Pada masa yang kedua, yaitu masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terjadi dua hal yang dapat dikatakan sebagai dasar perencanaan kota. Yang pertama, sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal di daerah residen. Yang kedua, diundangkannya Stadtblad 1882 nomor 40 yang berisi wewenang kepada residen untuk mengadakan peraturan lingkungan dan mendirikan bangunan di wilayah kewenangannya. Beberapa peristiwa yang cukup berpengaruh pada masa ini yaitu adanya revolusi industri, politik etis, terbitnya perangkat institusi dan konstitusi. Pada masa Perang Dunia II tahun 1950-an ditandai dengan diterbitkannya peraturan perencanaan pembangunan kota sebagai peraturan pokok perencanaan fisik kota
pada tahun 1948. Yang kedua, muncul gagasan-gagasan tentang pembangunan kota, baik kota satelit maupun kota baru mandiri seperti Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Yang ketiga, pembangunan nasional pada saat itu mendapat bantuan dari negara-negara maju. Yang keempat, pada masa 1950 sampai 1960 ditandai dengan perkembangan penduduk kota, khususnya di Jawa, Sumatera, berdampak terhadap berbagai segi, baik fisik, budaya, sosial, maupun politik. Yang kedua, adanya konflik regional. Yang ketiga, pembangunan nasional semakin kompleks. Yang keempat, peningkatan tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota. Pada masa yang kelima, tahun 1970 sampai 2000, ditandai dengan adanya kompleksitas pembangunan nasional, regional, dan lokal semakin meningkat. Yang kedua, pengaruh metode-metode teknologi negara maju. Yang ketiga, peningkatan program transmigrasi untuk membuka lahan-lahan pertanian baru di luar Jawa. Yang keempat, pembangunan yang sentralistis. Yang kelima, industrialisasi mulai digalakkan ditandai dengan munculnya kawasan-kawasan industri. Yang keenam, munculnya Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992. Yang terakhir, standarisasi hierarki perencanaan dari yang umum, detail, dan terperinci untuk tiap daerah tingkat 1 dan 2. Pada masa yang terakhir, masa tahun 2000-an, ditandai dengan berlakunya otonomi daerah, kabupaten dan kota berlomba-lomba meningkatkan PAD. Yang ketiga, tingginya wacana partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Materi yang selanjutnya, perencanaan wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia mempunyai karakteristik yang khas. Luas wilayah yang dibatasi perairan merupakan tantangan berat dalam pengembangan wilayah Indonesia. Seperti halnya negara-negara berkembang, perkembangan wilayah Indonesia juga menunjukkan gejala yang sama, yaitu adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, munculnya permukiman kumuh, dan banyaknya daerah terisolasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan wilayah yang matang dalam memperluas pembangunan nasional. Perencanaan wilayah bertujuan mewujudkan kehidupan rakyat sejahtera, tetapi tanpa meninggalkan prinsip kelestarian lingkungan. Perencanaan wilayah di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Audio Jungle. Kembali lagi kepada saya, Ayu Fitayati, dalam mata pelajaran geografi dengan tema konsep wilayah dan tata ruang. Dalam video ini akan dibahas apa itu perencanaan wilayah, syarat perencanaan wilayah, faktor dasar perencanaan wilayah, langkah perencanaan wilayah, sejarah perencanaan wilayah dan kota di dunia dan di Indonesia, perencanaan wilayah di Indonesia, wilayah geografis Indonesia, dan perencanaan tata ruang wilayah secara nasional, provinsi, dan kabupaten. Menurut Robinson Tarigan 2005, perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor non-controllable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada dasarnya, perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah yang tertuang dalam perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan aktivitas pada ruang wilayah yang tertuang dalam rencana pembangunan wilayah. Yang selanjutnya, syarat-syarat perencanaan yang baik. Yang pertama, logis atau masuk akal. Yang kedua,
realistis atau nyata. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, sistematik dan ilmiah. Yang kelima, objektif. Yang keenam, fleksibel. Yang ketujuh, memiliki manfaat. Yang kedelapan, optimasi efisiensi. Dalam perencanaan tentunya memiliki dasar. Faktor-faktor dasar perencanaan. Yang pertama, sumber daya. Sumber daya terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Yang kedua, ideologi dan falsafah. Yang ketiga, sasaran dan tujuan dari pembangunan. Yang keempat, dasar kebijakan. Yang kelima, data dan metode. Yang keenam, kondisi lingkungan. Yang selanjutnya yaitu langkah perencanaan wilayah. Gleason menyatakan bahwa perencanaan dalam artian umum adalah menyangkut serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan persoalan di masa depan. Kemudian, Gleason menetapkan urutan langkah-langkah perencanaan. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, perumusan tujuan, yaitu ada dua, perumusan tujuan umum dan tujuan yang lebih terukur. Yang ketiga, identifikasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Yang keempat, perkirakan situasi masa depan. Yang kelima, evaluasi. Dalam mengidentifikasi, diperlukan kegiatan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Dalam perumusan tujuan, diperlukan visi dan misi, dan tujuan umum. Yang ketiga, identifikasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Identifikasi ini yaitu mengetahui pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini ataupun diperkirakan yang akan muncul pada masa yang akan datang. Sejarah perencanaan wilayah dan kota. Sejarah perencanaan wilayah dan kota dibagi menjadi dua, yang pertama di dunia dan yang kedua di Indonesia. Yang pertama dimulai dari zaman pra-Yunani, merupakan kota-kota kerajaan yang didiami kurang lebih 3.000 sampai 5.000 orang. Berfungsi sebagai benteng pertahanan, pusat perdagangan bagi hasil-hasil pertanian daerah sekitarnya, serta tempat pengolahan barang-barang manufaktur dan kesenian. Yang ketiga, selalu berada di tepi sungai-sungai besar, sekaligus bermanfaat bagi pertanian, pertanahan, dan transportasi. Contohnya, kota Babylon di Irak. Yang kedua, masa Yunani, yaitu munculnya wacana demokrasi, kekuasaan tidak di tangan raja. Tempat-tempat persidangan demokrasi mengganti istana raja sebagai pusat kota. Terjadi suburbanisasi karena ditinggal warganya untuk tinggal di daerah pinggiran. Muncul teori perencanaan fisik kota. Contohnya, kota Athena di Yunani. Yang ketiga, pada masa Romawi, terkenal dengan pandangan Prag-Romano. Menjadi perencana wilayah yang pertama, yaitu dengan dibangunnya kota militer di seluruh imperium dengan maksud menegakkan citra hukum dan ketertiban. Pada Romawi, pada zaman ini, kaisar berlomba-lomba membuat bangunan sebagai tanda kebesaran dirinya. Setiap kaisar membuat tempat pertemuan umum atau forum yang sering digunakan untuk pertemuan politik dan bisnis. Yang keempat, pada masa abad pertengahan, yang dipengaruhi gereja terhadap bangunan-bangunan kota, munculnya tuan-tuan tanah, feodalisme, penemuan bahan peledak yang pada akhirnya memengaruhi bentuk kota. Benteng-benteng dibangun jauh di luar kota dan daerah-daerah penyangga. Yang kelima, pada masa Renaissance dan Barok. Pada masa ini ditandai dengan mulai muncul seni sehingga kota lebih artistik. Yang kedua, tokoh perancang yang terkenal antara lain
Leonardo da Vinci, dan yang keenam pada masa revolusi industri, yaitu ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769. Yang kedua, produksi meningkat pada akhir, muncul tempat-tempat pengolahan baru, pabrik yang meningkat akhirnya membuat jumlah pekerja bertambah. Yang selanjutnya, muncul kapal uap dan kereta api uap pada tahun 1800-an. Kota menjadi lebih terbuka dengan dibangunnya infrastruktur rel kereta api. Yang selanjutnya, mulainya periode industrialisasi yang intensif ditandai kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan polusi air. Komunikasi makin lancar dan ditemukannya telegram pada tahun ini, serta radio dan televisi. Yang terakhir, pasca industri, yaitu eksploitasi sumber daya alam besar-besaran sehingga memunculkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, atau biasa dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Transportasi pada masa ini dan komunikasi lebih cepat dan praktis. Dan urbanisasi semakin tinggi pada masa pasca industri. Sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Sejarah perencanaan wilayah dan kota di Indonesia terbagi menjadi beberapa babak. Yang pertama, masa VOC dan penjajahan Belanda. Pada masa ini, muncul ketentuan perencanaan jalan, jembatan, batas kapling, pertamanan, garis sepadan, tanggul-tanggul, air bersih, dan sanitasi kota. Pada masa yang kedua, yaitu masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terjadi dua hal yang dapat dikatakan sebagai dasar perencanaan kota. Yang pertama, sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal di daerah residen. Yang kedua, diundangkannya Stadtblad 1882 nomor 40 yang berisi wewenang kepada residen untuk mengadakan peraturan lingkungan dan mendirikan bangunan di wilayah kewenangannya. Beberapa peristiwa yang cukup berpengaruh pada masa ini yaitu adanya revolusi industri, politik etis, terbitnya perangkat institusi dan konstitusi. Pada masa Perang Dunia II tahun 1950-an ditandai dengan diterbitkannya peraturan perencanaan pembangunan kota sebagai peraturan pokok perencanaan fisik kota pada tahun 1948. Yang kedua, muncul gagasan-gagasan tentang pembangunan kota, baik kota satelit maupun kota baru mandiri seperti Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Yang ketiga, pembangunan nasional pada saat itu mendapat bantuan dari negara-negara majuku. Yang keempat, pada masa 1950 sampai 1960 ditandai dengan perkembangan penduduk kota, khususnya di Jawa, Sumatera, berdampak terhadap berbagai segi, baik fisik, budaya, sosial, maupun politik. Yang kedua, adanya konflik regional. Yang ketiga, pembangunan nasional semakin kompleks. Yang keempat, peningkatan tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota. Pada masa yang kelima, tahun 1970 sampai 2000, ditandai dengan adanya kompleksitas pembangunan nasional, regional, dan lokal semakin meningkat. Yang kedua, pengaruh metode-metode teknologi negara maju. Yang ketiga, peningkatan program transmigrasi untuk membuka lahan-lahan pertanian baru di luar Jawa. Yang keempat, pembangunan yang sentralistis. Yang kelima, industrialisasi mulai digalakkan ditandai dengan munculnya kawasan-kawasan industri. Yang keenam, munculnya Undang-Undang Tata Ruang Nomor 24 Tahun 1992.
Yang terakhir, standarisasi hierarki perencanaan dari yang umum, detail, dan terperinci untuk tiap daerah tingkat 1 dan 2. Pada masa yang terakhir, masa tahun 2000-an, ditandai dengan berlakunya otonomi daerah, kabupaten dan kota berlomba-lomba meningkatkan PAD. Yang ketiga, tingginya wacana partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Materi yang selanjutnya, perencanaan wilayah di Indonesia. Wilayah Indonesia mempunyai karakteristik yang khas. Luas wilayah yang dibatasi perairan merupakan tantangan berat dalam pengembangan wilayah Indonesia. Seperti halnya negara-negara berkembang, perkembangan wilayah Indonesia juga menunjukkan gejala yang sama, yaitu adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah, munculnya permukiman kumuh, dan banyaknya daerah terisolasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan wilayah yang matang dalam memperluas pembangunan nasional. Perencanaan wilayah bertujuan mewujudkan kehidupan rakyat sejahtera, tetapi tanpa meninggalkan prinsip kelestarian lingkungan. Perencanaan wilayah di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Wilayah geografis pembangunan. Penempatan pusat-pusat pertumbuhan yang dilaksanakan oleh Indonesia pada dasarnya merupakan penerapan gabungan dari teori Christaller dan Perroux. Sistem pembangunan nasional Indonesia telah dicanangkan sejak Repelita II tahun 1974 sampai 1978 yang menyatakan bahwa proses pembangunan nasional dilaksanakan melalui sistem regionalisasi atau perwilayahan. Adapun keempat kawasan tersebut adalah sebagai berikut. A. Wilayah pembangunan utama A dengan pusat pertumbuhan utama adalah Medan. B. Wilayah pembangunan utama B dengan pusat pertumbuhan utama adalah Jakarta. C. Wilayah pembangunan utama C dengan pusat pertumbuhan utama adalah Surabaya. D. Wilayah pembangunan utama D dengan pusat pertumbuhan utama adalah Ujung Padang. Perencanaan tata ruang wilayah nasional. Jangka waktu RT/RW nasional adalah 20 tahun. Rencana tata ruang wilayah nasional ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Rencana tata ruang wilayah nasional diatur dengan peraturan pemerintah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RT/RW nasional. Yang pertama, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang kedua, perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional. Yang ketiga, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan, serta stabilitas ekonomi. Selanjutnya yaitu RT/RW nasional memuat yang pertama, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional, kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Yang keempat, penetapan kawasan strategis nasional. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Yang terakhir, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disentif, serta arahan sanksi. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Jangka waktu RT/RW provinsi adalah 20 tahun. RT/RW provinsi ditinjau 1 kali dalam 5 tahun. RT/RW provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada yang pertama, RT/RW nasional, 2, pedoman bidang penataan ruang, 3, rencana tata ruang wilayah provinsi memuat yang pertama,
Tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. 2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi. Yang keempat, penetapan kawasan strategis provinsi. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Yang terakhir, arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Yang terakhir, perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 tahun. Rencana tata ruang ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. RT/RW kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten. Penyusunan RT/RW kabupaten atau kota mengacu pada yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi. Yang kedua, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka panjang daerah. RT/RW kabupaten atau kota memuat yang pertama, tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan pedesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. Yang ketiga, rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten. Yang keempat, penetapan kawasan strategis kabupaten. Yang kelima, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan. Yang terakhir, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum, peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Mudah-mudahan video tadi menjadi salah satu sumber belajar yang dapat membantu saudara dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.